Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat ini, di Masjid Babus Salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selamat di dunia dan di akhirat. Babus Salam namanya pintu keselamatan. Yang mau selamat, pintunya baca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berkumpul bersama-sama dalam rangka Maulid Tabligh Akbar syukuran ini Harlah SMPP yang kedua. Masya Allah, ini baru yang kedua, tetapi Masya Allah, anak bayi umur 2 tahun belum bisa jalan, akhirnya belum bisa berlari begitu. Umur 2 tahun jalannya masih belum betul, tapi ini yang kedua, tetapi alhamdulillah sudah makmur, sudah berkah, insya Allah senantiasa bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Harlah Syekh Mania perantauan Purworejo perantauan, tetapi yang datang bukan dari Purworejo semua ini. Masya Allah. Oh, ini apa namanya Presiden Syekh Mania, alhamdulillah bukan dari Purworejo. Dari mana? Grobogan. Alhamdulillah. Oh, dari mana-mana tempat kita datang, kita berkumpul. Ada Syekh Mania pecinta sholawat, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Tegal, ada yang dari mana-mana tempat, ada yang dari Jakarta sendiri. Apa gerangan yang bikin kita kumpul sama-sama di sini? Padahal dibilang dari Purworejo, bukan semuanya dari Purworejo, campur dari semuanya. Yang jelas yang mengumpulkan kita di sini, satu, bukan karena kampung kita sama, itu mungkin satu hal, tetapi itu saja bukan karena itu saja kita berkumpul. Tetapi yang mengumpulkan kita bersama-sama di sini adalah karena cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga alhamdulillah Allah gerakkan lidah kita untuk bersolawat, gemar bersolawat, doyan bersolawat, kecanduan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kecanduan terus mau apa? Iya, kecanduan solawat terus, kenapa masalah? Doyan sholawat, terobsesi dengan sholawat, iya, terus kenapa? Kecintaan kepada Nabi Muhammad yang berlebihan, ya bagus itu, terus kenapa? Apa yang cacat di situ? Apa yang aib di situ? Kecintaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dahulu disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian hatta akuna, hingga saya menjadi orang yang lebih dia cintai, melebihi hartanya, melebihi anaknya, melebihi istrinya, melebihi ibu bapaknya, melebihi keluarganya, melebihi dirinya sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar cinta mencintai Rasulullah saja belum sempurna keimanannya, tetapi menjadi Rasulullah yang paling dia cintai, lebih dia cintai daripada siapapun apapun, termasuk anak, istri, ibu, bapak, harta, dunia, tahta, keluarga, diri sendiri, menjadi Rasulullah yang paling dia cintai, baru beriman. Jadi Umar bin Khattab, beliau dulu pernah bilang, ya Rasulullah, engkau orang yang paling saya cintai, lebih saya cintai daripada anak saya, ibu saya, bapak saya, harta saya, kecuali diri saya sendiri. Nabi bilang belum sempurna imanmu, hingga aku menjadi orang yang engkau lebih cintai, bahkan melebihi dari dirimu sendiri. Kalimat itu memacu kecintaan dan keimanan Sayyidina Umar bin Khattab hingga mencapai derajat saat itu juga instan, hingga dia melakukan statement dan berkata, ya Rasulullah, sekarang saat ini engkau lebih saya cintai bahkan daripada diriku sendiri, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Lihat pengaruh nasihat dari Nabi Muhammad membuat Sayyidina Umar mencapai kedudukan yang tinggi dalam kecintaan dalam sesaat. Dan apabila kedudukannya dalam kecintaan melonjak, ya,
maka levelnya dalam keimanan juga melonjak. Nabi bilang kalau begitu sekarang sempurna keimananmu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hatinya para sahabat bahkan cinta sudah masuk sebelum iman. Kalau tadi dibilang bahwasanya level iman naiknya itu sesuai dengan level cinta, bahkan banyak mayoritas para sahabat Rasulullah sebelum iman masuk cinta lebih dulu masuk. Begitu cinta mengakar dengan kuat di hati mereka, maka semakin kuat pula keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sahabat yang lebih dulu mencinta sebelum beriman adalah salah seorang sahabat yang bernama Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal, beliau adalah Sayyid Bani Hanif, kepala suku dari suku Bani Hanif, kepala sukunya Bani Hanif. Seorang yang mulia, terhormat, tapi sukunya ini, beliau dan sukunya selalu memerangi Rasulullah, termasuk orang-orang yang keras menentang agama Islam. Hingga satu kali dalam sebuah perjalanan, sahabat berhasil menawan ini orang, ditangkap, ditawan, dibawa ke hadapan Rasulullah, dan mereka nggak tahu siapa yang mereka tawan. Taunya ini musuh aja. Begitu dibawa ke hadapan Rasulullah, Rasulullah langsung tahu dan berkata, tahukah kalian siapa gerangan yang kalian tawan itu? Dia bilang, kami nggak tahu ya Rasulullah. Yang kalian tawan, yang kalian bawa ke saya, nah ini orang yang selalu memerangi kita dengan sukunya. Tahu siapa dia? Dia adalah kepala suku Bani Hanif. Sumamah bin Utsal. Gempar para sahabat, di kepala sukunya yang kita tangkap. Maka Rasul memanggil Sumamah, ayo mendekat sini. Bilang, kamu ada niat untuk masuk Islam? Maka dijawab oleh Sumamah bin Utsal, inta betul dam wa in tamnun ala syakir. Kalau kamu membunuh saya, kamu membunuh orang yang memang mungkin kita hutang darah. Saya banyak memerangi kalian, saya punya kesalahan. Tapi kalau engkau lepaskan saya, engkau lepaskan orang yang pandai berterima kasih. Maka Nabi Muhammad bilang, ya sudah, ikat dulu di masjid, dipenjarakan di masjid. Dia kafir, disuruh taruh di masjid. Biar nggak lari, ya udah, penjarakan di masjid, diikat di masjid, dirantai ke masjid. Hikmah dari Rasulullah, selama dia di masjid, dia melihat bagaimana Rasul di masjid mengajar, berdakwah, memberi nasihat, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia lihat para sahabat yang bermakmum di belakang Rasulullah, mendengar bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Hari kedua dipanggil, sini, kemana? Sudah satu hari, ini hari kedua. Ada niat mau masuk Islam? Sumamah bilang, entah betul zadam, wa entam ala syakir. Kalau engkau membunuh orang yang berhutang darah. Kalau engkau membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Sudah, sekolah lagi hari ketiga. Sekolah lagi, dipondokin lagi di pondoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikat di situ. Hari ketiga dipanggil oleh Rasulullah, sini, mau masuk Islam? Dia bilang enggak, tidak mau masuk Islam. Kalau engkau membebaskan saya, engkau membebaskan orang yang kau berterima kasih, engkau bunuh saya, engkau bunuh orang yang berhutang darah. Maka Rasul kan, ya sudah, tidak ada paksaan dalam beragama. Dia sudah lihat, dia sudah dengar, dia sudah menyaksikan, dia tahu seperti apa sahabat. Sebab selama ini yang nyampe berita kepada mereka, padahal itu sahabat orang yang penindas dan lain sebagainya, Nabi Muhammad orang yang berdusta, penyihir dan lain sebagainya. Sekarang dia udah lihat 3 hari di masjidnya Rasulullah, tahu bagaimana Nabi Muhammad, tahu bagaimana para sahabat. 3 hari dia menyaksikan khusyuknya mereka, linangan air mata mereka, kecintaan mereka, takwanya mereka, istiqamahnya mereka, ajaran mereka, dan ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad. Dia lihat aslinya seperti apa. Udah gak perlu banyak klarifikasi lagi. Kadang kita tuh untuk mengklarifikasi sesuatu jangan pakai ucapan, dengan sikap, dengan perbuatan, biar dia lihat sendiri.
Dia lihat di situ dan Rasul sudah memberikan kesempatan kepadanya, sudah dia nggak mau masuk Islam, lepaskan. Begitu dilepaskan, Sumama nanya kepada di situ orang Madinah, di mana saya bisa temukan air atau sumber air? Bilang ada sana. Maka di situ dia bersih, dia mandi, dia bersih. Begitu udah selesai, bukannya dia pulang ke rumahnya, malah dia balik lagi ke masjid. Dia bilang, ya Rasulullah, ulurkan tanganmu, sekarang saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh, kenapa nggak dari hari pertama? Dia bilang, ya saya nggak mau nanti dibilang Islamnya saya karena disuruh, karena dipaksa, karena ingin menyelamatkan diri dari penjara dan pembunuhan. Nah sekarang biar orang tahu saya masuk Islam dalam keadaan bebas, dengan pilihan saya, nggak ada tekanan apapun. Sudah dibebaskan, tapi saya malah memilih untuk masuk Islam. Terus Sumamah bin Uthal, dia membuat statement. Ada 3 statement yang dia ungkapkan. Dia baru masuk Islam, sholat aja belum, baca Fatihah aja belum, sholat aja belum, baru dong ucap 2 kalimat syahadat. Maka dia bikin statement, pernyataan. Dia bilang, ya Rasulullah, ma kana ala wajhil ard wajhun abghad ilayya min wajhik. Demi Allah, dulu di muka bumi nggak ada wajah yang lebih saya benci melebihi wajahmu. Tapi sekarang wajahmu menjadi ahabbul wujuh ilayya, menjadi wajah yang paling saya cintai lebih daripada wajah anak, istri, keluarga saya. Ya Rasulullah, dulu di muka bumi nggak ada kaum, kelompok, suku, orang-orang yang lebih saya benci daripada sahabat-sahabatmu, kaummu ini. Maka sekarang saya cuma 3 hari menyaksikan, melihat, baru 2 menit masuk agama Islam. Maka kelompok dan suku ini dan orang-orang ini, kaum ini menjadi orang yang paling saya cintai lebih daripada keluarga saya sendiri, lebih daripada kaum saya sendiri, lebih daripada suku saya sendiri. Sebab persaudaraan Islam lebih kuat daripada kesukuan manapun juga. Itu yang menyatukan kita. Ya Rasulullah, demi Allah, dulu sebelum saya masuk Islam, tidak ada kampung, negeri, wilayah yang lebih saya benci melebihi kampungmu, Madinah. Namun sekarang tiba-tiba ini negeri, kampung ini menjadi kampung yang paling saya cintai, lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Kampung, iya, negeri, iya. Kenapa? Negerinya Nabi Muhammad, yang dipijak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya bukan cuma cinta kepada zatnya Nabi Muhammad, cinta kepada segala sesuatu yang berhubungan kepada Nabi Muhammad, termasuk cinta kepada sahabatnya Nabi, termasuk cinta kepada tanah dan negeri dan kampung yang dihuni, yang dipijak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nolak cintanya ke situ, nggak pilih-pilih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar meninggalnya di atas kasur. Sayyidina Umar meninggalnya di tikam, dibunuh. Ya. Kemudian dia sekarat, kemudian nggak lama meninggal dunia. Sayyidina Utsman meninggalnya juga dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggalnya juga dipukul. Asgal akhirin, orang yang paling sial di akhir zaman adalah orang yang memukulkan goloknya ke kepala Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Memukul kepalanya Sayyidina Ali membuat janggut Sayyidina Ali menjadi berwarna merah dengan darah. Orang paling sial di masa lalu yang memotong, yang membunuh untanya Nabi Saleh. Orang yang paling sial di akhir zaman, kalau di awal zaman itu dia yang memotong untanya Nabi Saleh, di akhir zaman membuat umat itu menjadi disiksa 7 hari kemudian. Dan orang yang paling sial di zaman terakhir yang memukul kepalanya Sayyidina Ali membuat janggutnya berdarah, kemudian meninggal Sayyidina Ali tidak lama kemudian. Mereka meninggalnya terbunuh, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia meninggalnya di atas kasur, di atas ranjangnya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikenalnya syahidul mahabbah, orang yang mati syahid. Loh,
bukan ditusuk oleh pedang, bukan dibacok oleh golok, tetapi terbunuh oleh mahabbah, mati karena cinta dan rindunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kurang sekitar hampir 3 tahun beliau hidup setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sakit keras di usia 63 tahun. Kemudian datang dokter ahli pengobatan, ingin mengobati. Dia bilang, ini orang hatinya udah hangus oleh apa? Oleh panasnya cinta dan kerinduan, gak ada obatnya katanya. Itu sampai orang yang dekat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu mencium aroma hati yang terpanggang, bau hati yang dipanggang, bau daging yang terbakar tercium dari mulutnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Hati yang terpanggang oleh api rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerjanya nangis mulu, nangis siang malam. Kalau khutbah lagi ceramah, tahu-tahu dia bilang, saya suatu hari berjalan bersama Rasulullah, tahu-tahu nangis. Dan semua yang di masjid turun nangis rame-rame, nangis masal karena mengingat Rasulullah. Dan terjadi dalam satu ceramah 2 kali, 3 kali, 4 kali nangis bersama-sama karena rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung nggak ada orang yang mulutnya usil di zaman tersebut. Kalau nggak bakal dikatain, oh mereka ini terlalu mengkultuskan, lebay dalam mencintai Nabi Muhammad. Nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak sahabat semuanya bisa dikatain. Nah, ini kecintaannya kepada Nabi berlebihan, kelewatan. Semua sahabat, nggak ada orang yang lebih cinta kepada Nabi Muhammad melebihi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui oleh kawan dan lawan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq syahidul mahabbah, orang yang mati syahid karena cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari itu istrinya mendapati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak ada di kasur, nggak ada di ranjangnya. Dilihat di pojokan kamar lagi telungkup. Dia lagi duduk di pojokan, meletakkan wajahnya di antara kedua lututnya, nangis. Bilang, kenapa nangis? Kenapa nggak tidur? Bilang, nggak bisa, saya ingat Rasulullah, rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai pecinta Nabi Muhammad, kapan di suatu malam kamu nggak bisa tidur, nangis berlinang air mata ketika rindu dan teringat kepada Rasulullah? Kapan itu terjadi dalam sejarahnya kita? Ini dialami oleh para sahabat, dialami oleh Sayyidina Abu Bakar, dialami oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dialami oleh Sayyidina Thauban, dialami oleh para sahabatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kita ngalamin? Kapan kita pernah di suatu malam gak bisa tidur? Kenapa rindu kepada Nabi Muhammad? Di suatu malam kita menangis, kenapa rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kapan? Itu pernah terjadi. Harusnya majelis yang semacam ini memacu kita, merangsang kita untuk rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuan diadakan majelis yang semacam ini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia korban cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan di malam dia akan terbunuh, itu malamnya dia mimpi Rasulullah. Datang Sayyidina Abdurrahman bin Auf, jumpa dengan beliau. Dalam riwayat Abu Musa Al-Asy'ari jumpa dengan beliau. Kemudian Sayyidina Utsman bilang, semalam saya mimpi Rasulullah. Saya dalam keadaan Sayyidina Utsman dia dibunuh di demo. Di demo. Itu demo yang pertama, nah itu terjadinya di masa itu. Begitu. Ingin merebut kekuasaan dengan kekuatan. Begitu. Di demo Sayyidina Utsman bin Affan. Pergeseran awal daripada melakukan Abu berawal dari situ. Fitnah yang pertama di demo Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian dikepung rumahnya, di embargo makanan, di embargo air minum, semuanya, hingga di kekurangan bahan pangan. Datang Sayyidina Abu Musa, dalam riwayat Abdurrahman bin Auf menghampiri beliau, masuk menerobos kepungan, masuk rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu. Bilang, semalam katanya Sayyidina Utsman saya mimpi Rasulullah. Rasul bilang, ya Utsman, na'am ya Rasulullah, kamu nggak diputus pasokan air minummu? Na'am, diputus.
diputus pasokan makananmu, nah diputus. Kamu haus? Iya, saya haus. Terus Nabi sodorkan minuman di gelas, minum ini. Diminum oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bilang, sampai ketika saya bangun tidur, itu airnya itu masih berasa di tenggorokan saya. Hilang dahaga saya dari air minum yang saya terima di dalam mimpi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dalam mimpi saya Rasulullah bilang, ya Utsman, kalau engkau mau, saya doakan, ya besok mereka bubar, kamu menang, tetap menjadi khalifah. Atau kalau engkau mau, ya pilihannya itu kamu menang jadi khalifah, atau kalau engkau mau, besok kamu buka puasa makan bareng sama saya di sini di Barzakh. Makanya kamu meninggal dunia. Tahu apa yang dia pilih? Disodorkan kerajaan atau besok ketemu Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, besok saya makan sama kamu di sana. Nggak mau kerajaan, nggak mau ini, udah besok saya memilih itu. Begitu. Betul. Sore harinya terbunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Dia diganggu, ditaruh, diboikot. Itu Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, dia nanya kepada orang-orang yang menghadiri terbunuhnya Utsman, kalimat terakhir apa yang keluar dari mulutnya Sayyidina Utsman? Kecolongan ada orang menyusup, merobos, membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Terdengar ceritanya Utsman, orang datang untuk berdarah-darah Sayyidina Utsman bin Affan, darahnya itu menetes ke Quran yang lagi dibaca. Meninggalnya lagi megang Quran, lagi baca Quran. Tapi orang kalau udah akalnya penuh fitnah, dia bilang, ini demi bela agama dilakukan yang dibunuh Sayyidina Utsman. Dia bilang, demi menegakkan keadilan. Dia bilang, demi menegakkan agama Allah, demi menegakkan syariat Allah, dibunuh Sayyidina Utsman. Menantu Rasulullah, dua putri Rasulullah yang menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Gak tahu fitnah macam apa yang menimpa mereka. Membunuh Sayyidina Utsman, dia bilang untuk membela agama. Membunuh Sayyidina Umar sebenarnya untuk membela agama. Mertuanya Rasulullah Sayyidina Umar, ayah daripada Hafsah, istri Nabi Muhammad. Membunuh Sayyidina Ali, menantu dan sepupu Rasulullah, dia bilang untuk membela agama. Subhanallah, fitnah. Ya kalau udah menipu akal manusia seperti itu. Diajak ngomong nggak kena, pokoknya yang benar gimana? Selain daripada saya, nggak ada yang benar kecuali yang ikut sama saya. Kalau nggak ngikut saya, nggak ada yang benar. Yang sesuai dengan saya, itu. Yang nggak sesuai dengan saya, tidak benar. Quran Nabi dipelesetin, enggak. Maksudnya begini. Yang sesuai dengan maunya saya, itu hadis sahih. Yang nggak sesuai dengan maunya saya, hadis dhaif. Saya nggak orang yang begitu. Ada yang seperti itu. Maka Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dunia dalam keadaan demikian. Ditanya kalimat terakhir apa yang keluar dari mulutnya Sayyidina Utsman? Dia bilang kalimat terakhir yang keluar dari mulut Sayyidina Utsman dalam keadaan sakarat, darah mengucur. Tahu kalimatnya dia apa? Dia bilang, Allahumma jima' ummat Muhammad. Ya Allah, persatukan umatnya Nabi Muhammad. Gak disumpahin. Ya Allah, mereka bunuh saya biar mampus. Nggak disumpahin. Nggak dikutuk, nggak dilaknat. Dia bilang persatukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh katanya sahabat, kalau Utsman nggak ngomong begitu, ini umat nggak bakalan bersatu selama-lamanya. Subhanallah. Wahakala memilih untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Nabi bahkan bilang dalam ungkapan cintanya. Tadi kan kita dengar Sumamah bin Utsal bilang wajah Rasulullah menjadi wajah yang paling saya cintai. Sahabat Rasulullah menjadi kaum yang paling saya cintai lebih daripada suku saya sendiri. Kemudian juga dibilang oleh beliau, tanah yang dipinjam oleh Rasulullah, kampungnya Nabi menjadi kampung yang paling saya cintai lebih daripada kampung halaman saya. Sayyidina Nabi bahkan juga bilang ucapan yang sama. Apa Sayyidina Abu Bakar dulu mengatakan, la garabatu Rasulillah ahab ilayya an arsilahum min garabati. Kerabatnya Rasulullah, keluarganya Rasulullah lebih saya cintai daripada keluarga saya sendiri. Sampai Sayyidina Abu Bakar bilang, la islamu Abi Talib ahab ilayya min islami Abi Quhafah. Abi li'anna dzalika ahabba ila Rasulillah. Sungguh masuk Islamnya Abu Talib lebih saya sukai daripada masuk Islamnya bapak saya sendiri yang bernama Abu Quhafah. Loh kenapa?
Sebab Islamnya Abu Thalib lebih menggembirakan hatinya Rasulullah. Kalau boleh memilih, sebelum ayah saya lebih suka Abu Thalib yang masuk Islam daripada ayah saya sendiri. Subhanallah. Bahkan kecintaan yang mendalam sampai beliau pesan kepada sahabat-sahabat dan teman-teman beliau bilang, "Ulqumu Muhammadan fi ahli baiti." Cari ridhonya Nabi Muhammad dengan apa? Perhatikan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidalik cirinya ahlu sunnah wal jamaah. Ini kita negeri ini adalah negeri ahlu sunnah wal jamaah, dan mayoritas umat Islam di muka bumi sepanjang zaman, dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'in terus sampai zaman kita, mayoritas umat Islam dunia di setiap zaman mayoritas adalah ahlu sunnah wal jamaah di seluruh belahan bumi. Apa cirinya mereka? Cirinya mereka cinta kepada Nabi Muhammad, dan cirinya mereka cinta kepada sahabat Rasulullah, dan cinta kepada keluarganya Rasulullah, cinta kepada kaum salihin. Itu ciri ahli sunnah. Kalau ada ahli sunnah dia demi membela sahabat tapi gak demen sama keluarganya Nabi Muhammad, palsu. Demi, saya cinta kepada keluarga Nabi tapi gak demen dengan sahabatnya Rasulullah, palsu gabungan. Tersesat, maaf, nggak ada. Kita diajarkan untuk benci kepada siapapun, kepada orang Islam biasa, nggak ada. Kita nggak diajarkan untuk membenci. Nabi bilang, unsur akhaka zaliman aw mazluman, bela saudaramu yang muslim, mau dia dalam keadaan zalim ataupun terzalimi. Terzalimi kita bela, tapi kalau zalim belanya bagaimana? Cegah dia. Artinya yang zalim pun, yang maksiat pun kita disuruh bela. Oh, berarti kita bela kemaksiatan? Bukan bela kemaksiatan, kita bela saudara kita. Membela dia dari apa? Dari mencelakakan dirinya sendiri. Bela dia, jangan malah kita membuat dia makin jauh dengan kita caci, dengan kita maki, dengan kita hina, dengan kita usir. Itu muslim biasa. Apalagi muslim elit luar biasa seperti para ulama, para aulia, para salihin, para kiai, apalagi seperti sahabat Rasulullah dan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus lebih lagi kita diajarkan cinta kepada mereka. Sampai Nabi Muhammad bilang, ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq hubul ansar. Tanda keimanan cinta kepada kaum Ansar, tanda kemunafikan benci kepada kaum Ansar, yakni sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makanya di antara cintanya Nahdlatul Ulama kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dinamakan ada Ansar. Masya Allah, ada nikmat dari Allah Ta'ala menanamkan kita, mengingat kita. Kenapa disebut Ansar? Mengingat kita untuk membela Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, mencintai sahabat Nabi, mencintai keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perannya Ansar yang terdahulu sedemikian rupa. Wala pembelaan kepada Rasulullah, kepada sahabat keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulama, aulia, wasalihin. Ciri ahli sunnah wal jamaah, cinta sahabat, cinta ahli bait, cinta aulia, cinta salihin, cinta salawat kepada Nabi Muhammad. Ini ciri ahli sunnah. Dia begini, salawatan, baca maulid. Memang kapan kita ngomong, minggu lalu di mana tuh? Acara apa? Saya sering juga di Cikarang, Kebumen Mahake. Tadi kayaknya ada majelisnya juga di sini. Ada nggak? Masya Allah. Apa yang bawa kalian ke sini? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta nggak kenal suku, nggak kenal daerah, nggak kenal, semuanya cinta. Semuanya cinta. Dan subhanallah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu tiap rezeki, kita minggu yang lalu di Mahat sana kita bilang, tiap orang itu ada rezekinya masing-masing.
Kita bersyukur kepada Allah, ini lidah kita juga ada rezekinya. Ada orang yang nasib lidahnya bernasib bersolawat, berzikir, memuji kepada Nabi Muhammad, memuji aulia wa salihin. Ada juga orang yang lidahnya nasibnya sial, mencaci, memaki, mudah-mudahan dia nggak mau sholawat, ngelarang orang bersolawat lagi, ngatain orang yang sholawatan lagi. Emang sial itu lidah, memang apes. Udah dia nggak mau sholawat, sial. Ngelarang orang sholawat, 1000 kali sial. 1000 kali sial. La ilaha illallah. Alhamdulillah, lidah kita dipakainya untuk muji Nabi Muhammad, untuk sholawat, untuk berzikir. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Kita hadir di sini, hadir acara begini, hadir acara sholawatan ini hari Sabtu malam Minggu. Kita hadir acara tabligh akbar, sholawatan kita dihadirkan di sini. Kalau Allah Ta'ala mau, kita mungkin dihadirkan di tempat maksiat, di tempat orkes, tempat joget-joget. Tapi anehnya ya, kenapa yang dikatain bid'ah syirik yang hadir sholawatan, yang hadir orkesan nggak ada dibilang bid'ah syirik? Ada nggak? Kita pernah dengar nggak? Ada. Nggak pernah kita dengar ada orang bikin orkesan, joget-joget, bikin hajatan pakai joget-joget, pakai dangdutan. Nggak ada yang bilang bid'ah syirik, nggak ada. Tapi kalau orang baca sholawat, hadir majlis, sholawatan dia begini, bilang bid'ah syirik. Ini orang otaknya nggak beres yang melarang begini. Yang dikatain yang ngaji, yang dilarang yang ngaji. Yang disco, yang dangdutan nggak dilarang, yang dilarang yang begini. Kurang kerjaan tuh orang yang kayak begitu. Tapi alhamdulillah, emang nasibnya dia mulutnya dipakai buat begituan. Nah, nasibnya kita dipakai untuk hadir di majelis kayak begini, untuk sholawatan, untuk zikir. Jangan ini lidah kita udah sholawatan, jangan kita rubah ini nasib. Wah, daripada sholawatan terus, saya sekali-kali mau ngatain orang yang ngatain saya, ya sama kita sama dia. Kita hadir begini satu, harusnya majelis kayak begini tidak membuat kita besar kepala dan sombong, menganggap saya lebih baik, lebih mulia daripada orang yang hadir tempat dangdutan. Jangan kita sombong. Mereka kesian, dapat bala, dapat musibah, merasakan kelezatan di situ. Kita dapat nikmat dihadirkan oleh Allah Ta'ala di sini. Jangan kita sombong, jangan kita takabur, menganggap saya lebih baik dari kamu. Jangan begitu. Kita nggak tahu berapa banyak orang ngomong-ngomongan kayak begini, nggak tahunya dia tinggalkan majelis kayak begini, hatinya jadi terkait, terobsesi dengan acara-acara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena kesombongan dia. Harusnya acara macam ini membuat kita makin tawadhu, makin rahmat, makin kasih sayang. Alhamdulillah sudah nikmat, bisa hadir, bisa merasakan, bisa menikmati sholawat, menikmati cinta, menikmati rindu, menikmati ilmu, menikmati nasihat. Ini nikmat. Enggak semua orang bisa menikmati begini. Enggak semua orang. Saat kamu dapat anugerah di hati, merasakan lezat, merasakan nikmat, yang semacam ini, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan salah satu bentuk syukurnya adalah saya ingin orang lain juga merasakan nikmat yang saya rasakan. Ajak orang untuk hadir. Kali-kali ya, siapa tahu di luar sana masih banyak orang yang berjodoh dengan kenikmatan ini. Adal alal khair kafa'ilih, kata Nabi Muhammad. Yang ngajak kepada kebaikan sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, dapat pahala yang sama. Ada orang hadir di majelis ini, hadir dia dapat pahala satu, pahala kehadiran dia sendiri. Ada juga orang hadir di majelis ini, dia dapat pahala dua, dia ngajak orang lain. Satu orang dan dirinya sendiri. Ada juga yang dapat pahala tiga, dia ngajak dua orang dan dirinya sendiri. Ada juga dia nggak hadir tapi dapat pahala 10. Dia nggak hadir, nyuruh orang hadir, 10 orang hadir, dia nggak hadir. 10 orang hadir, dia nggak hadir. Ada juga yang begitu. Bagus, tapi lebih bagus lagi kalau dia turut hadir juga. Tapi kalau berhalangan, tiap orang ada uzurnya sendiri, dan kita maklumin uzurnya orang lain. Alhamdulillah, nasib kita bagus, ya.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambahkan nih nasib kita yang bagus ini makin diperbagus lagi. Maunya nih majelis kayak begini nih memotivasi kita. Habis hadir majelis, saya habis hadir majelis di SNPP, Syahsar Mania Purworejo Perantauan. Saya habis hadir majelis kayak begini. Sejak saya hadir majelis, saya jadi nggak mau ninggalin dia mulai lagi. Cakap nggak kayak begitu? Hadir majelis, sejak saya hadir majelis, saya subuhnya mau berjamaah terus. Sejak saya hadir majelis, begitu subuh maunya di masjid Babu Salam atau di masjid manapun di lingkungan kita. Kan nikmat kayak begitu. Sejak hadir majelis, saya nggak berani gosipin orang. Saya nggak mau ngatain orang lagi, saya nggak mau sombong lagi. Sejak hadir majelis, makin bakti kepada ibu bapak, makin silaturahim. Kan bagus yang seperti ini. Nah itu buah daripada majelis. Jangan pulang majelis makin benci sama orang, makin takabur sama orang. Ada orang pulang majelis bawaannya mau makan orang. Tahu mau makan orang, bawaannya mau berantem aja, mau mukulin orang aja, mau ngatain orang aja, mana. Bawaannya sangat, begitu. Itu hadir majelis atau hadir apa namanya konser? Itu hadir majelis atau hadir kok mau tawuran habis majelis? Begitu salah majelis. Yang disebut di majelis Allah, Rasulullah atau iblis yang disebut. Kalau yang disebut Allah dan Rasulnya bikin tumanina. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau yang disebutkan Nabi Muhammad menimbulkan mahabbah, cinta. Tapi kalau pulang majelis bawaannya mau marah-marah, mau makan orang, mau berantem, mau berkelahi. Yang disebut iblis kali di majelis. Waliyadzubillah min dzalik. Salam majelis. Alhamdulillah. Ini Purworejo Perantauan. Purworejo Perantauan. Kebiasaan kita di kampung kita hadir majelis, kita sholawatan. Ketika kita di sini merantau untuk bekerja, nyari rezeki, ikut suami, kita nggak tinggalkan kebiasaan baik yang dulu kita lakukan di kampung kita. Tetap kita jaga. Walaupun ntar di pabrik kita ketemu orang macam-macam, ketemu orang macam-macam. Perasaan Ustaz di kampung saya nggak kayak begini. Kan ada yang begitu. Ketemu orang macam-macam yang menghalangi kita dari majelis, menghalangi kita dari zikir, menghalangi kita dari sholawat. Ya memang kan katanya ada orang nyambung lidahnya Nabi Muhammad. Ada orang nyambung lidahnya syaitan. Begitu. Nah kita manusia jangan ada aja yang diperdengarkan ke kuping kita telan bulat-bulat, jeli dan peka lah. Yang nyambung lidahnya Nabi Muhammad, Nabi itu rahmat, kasih sayang, mendekatkan, mendamaikan, membuat orang saling mengasihi. Itu menyambung lidahnya Nabi Muhammad. Tapi syaitan, bukan saya yang bilang, Allah yang bilang di dalam Al-Quran, innama yuridu syaitan, misinya syaitan ayyuki bainakumul adawah wal baghdha, menempatkan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian. Bikin kita jadi benci sama sahabat, bikin kita makin benci kepada ahli bait, bikin kita makin benci kepada ulama, bikin kita makin benci kepada aulia wassalihin. Jangan percaya dengan begituan, khurafat, dongeng. Nah, ini di sini syaitan kayak begitu. Apa yang langkah yang mereka ambil dalam media untuk membuat orang saling bermusuhan, saling membenci? Mereka menggunakan berbagai media, berbagai alat, berbagai wasail. Di antaranya adalah al-khamr wal maisir, minuman keras, dan juga al-maisir, perjudian. Khamr menghilangkan akal, maisir, perjudian memberikan harapan palsu. Termasuk juga yang bikin khamr dan harapan palsu tersebut apa? Hati-hati ya, daripada hal-hal duniawi kita. Begitu. Mengiming-iming kita dengan hal-hal duniawi atau hal-hal politik segala macam. Itu yang bikin pecah belah orang juga. Jangan kita mau berpolitik silakan, tetapi jangan kita berpecah belah. Dewasalah dalam berpikir. Salah satu alat untuk memecah belah adalah khamr wal maisir. Terus misinya syaitan yang ketiga, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah.
Misinya syaitan ingin mencegah kalian dari zikir kepada Allah, mencegah kalian dari sholat. Pernah ente mau hadir majlis zikir dihalang-halangin orang? Nah, jangan hadir majlis sholawat, jangan hadir majlis zikir, nggak boleh begitu. Nah, itu apa namanya, pewarisnya syaitan, anteknya syaitan. Sedangkan misinya syaitan, yuki bainakumul adawah wal baghdha. Kemudian juga setelah itu disebutkan juga yusuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah, mencegah kalian dari zikir, mencegah kalian dari sholat. Ada. Ya, karena itu ayo, walaupun kita di perantauan, tetap kebiasaan yang kita lakukan dari adat yang baik, kita hadir majlis sholawat, kita zikir. Alhamdulillah di zaman sekarang pun juga kita bisa ngikutin melalui streaming pengajian-pengajian. Loh, jadi kita berguru dari internet, bukan berguru dari internet. Ambil pelajaran dari ulama yang kita kenal. Bisa datang langsung, alhamdulillah. Nggak bisa, ada media internet, manfaatkan. Tapi dengarkan yang kita kenal. Yang kita ngaku, yang kita nggak kenal, jangan. Ntar kita ketipu, ntar kita dibohongin. Jangan ikutin yang kita nggak yakin. Ikutin yang kita sudah yakin. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Tinggalkan yang meragukan, nggak masalah, kepada yang tidak meragukan. Ambil ilmunya mereka, fasilitas dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah majelis ini makin makmur, makin berkah. Mana yang insyaallah makin berkah, makin makmur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah dijadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal Habib Syekh bin Abdul Qadir Al-Segaf, Masya Allah. Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah Ta'ala berikan kesehatan untuk beliau, insya Allah bisa hadir dari kesempatan yang lain di majelis-majelis yang semacam ini, dan kita bisa turut hadir bersama beliau insya Allah. Dan kita cinta kepada Habib Syekh karena apa? Karena dia sholawatan, iya kan? Sholawat, hatta orang yang sholawat kita jadi cinta kepada beliau, begitu, karena dipakai untuk sholawat. Masya Allah, makanya Allah sholawat kepada Nabi Muhammad, malaikat sholawat, orang beriman sholawat. Memang yang nggak mau sholawat apes betul orang. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shay'an wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak wa ij'alna mimman yusari' fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك برحمتك يا ارحم الراحمين. اصلحنا واصلح من في صلاح وصلاح المسلمين. اجمع كلمة المسلمين على ما تحب وترضى برحمتك يا ارحم الراحمين وجودك يا اجود الاجودين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إن القلوب إلى الحبيب تميل. إن القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. إلى الحبيب تميل
شاهد ودليل 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 دليل. عم الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا. عم الدليل عم الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا. صارت دموع العاشقين تسيل